Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita lanjutkan materi ilmu tajwid dengan materi hari ini, hukum idgham. Ketika kita mempelajari hukum nun, sukun dan tanwin, ya, ketika itu kita juga sudah bahas sedikit mengenai idgham, ya. Jadi idgham itu adalah meleburkan atau memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua, di mana idgham itu ada namanya idgham bi gunnah, yaitu idgham ya dengan cara membacanya disertai dengan dengung. Ya, apabila nun bertanda mati atau tanwin ketemu dengan huruf ya, nun, mim dan huruf waw. Kemudian ada lagi namanya idgham bila gunnah, yaitu cara membacanya yang tidak disertai dengan dengung, yaitu apabila nun bertanda mati atau tanwin ya ketemu dengan salah satu dari huruf hijaiyah, yaitu huruf lam dan huruf ra. Nah, sekarang kita akan lihat hukum idgham. Idgham dibagi menjadi tiga bentuk, ya. Yang pertama ada namanya idgham mutamasilain, ya, idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain, ya, yaitu apabila bertemu dua huruf yang sama, ya. Huruf yang pertama dia bertanda sukun, ya, dan huruf yang kedua dia berharkat. Nah, cara membacanya, huruf pertama dileburkan ke huruf yang kedua dengan cara mentasdidkan huruf yang kedua. Kita lihat contoh, ya. Fakul nadrib bi'asakal hajar, ya, dalam surat Al-Baqarah. Nah, idrib bi'asaka itu dibaca, ya, idrib bi'asaka. Ya. Jadi bacaannya, ketika kita membacanya dia menjadi satu, ya, satu hurufnya dengan mentasdidkan ke huruf yang kedua. Kemudian contoh berikutnya idzahaba, ya, dia dibaca idzahaba dengan mentasdidkan huruf zal pertama ke huruf zal yang kedua, gitu, ya. Idzahaba. Selanjutnya idgham mutajanisain, ya, idgham mutajanisain. Nah, dinamakan dia idgham mutajanisain, ya. Nah, itu ketika huruf ta, ya, bertemu dia dengan huruf to. Nah, misalkan pada contoh qalat ta'ifah, gitu, ya. Nah, huruf ta, ya, itu dia tidak kedengaran bunyinya, langsung dia dimasukkan ke huruf to, gitu, ya. Qalat ta'ifah, ya, ta'ifah. Ta pertama itu tidak dibaca dia, ya. Begitu juga ketika huruf huruf ta ketemu dengan huruf dal, ya. Asqa, ya, asqalat da'awa, ya. Tidak boleh dibaca asqalat
da'wa, tapi dia dileburkan ke huruf yang kedua. Jadi huruf dal itu dia menjadi bertasdid ketika kita membacanya. Asqalat da'wa. Ya. Kemudian huruf dal bertanda sukun ketemu dia dengan huruf ta, ya. Nah, ketika kita membacanya, nah itu qaf itu kita tasdidkan dia ke huruf ta, ya. Nah, qad tabayyana, ya. Nah, boleh kita baca, nah boleh kedengaran bunyi dalnya, ya. Qad tabayyana. Nah, tapi dia langsung ditasdidkan ke huruf ta-nya. Qad tabayyana. Kemudian selanjutnya ada idgham mutaqaribain, ya. Qarib itu dekat. Nah, dinamakan dia idgham mutaqaribain, ya. Karena makhrajnya itu, ya, hampir berdekatan, ya. Nah, seperti contoh huruf sa ketemu dia dengan huruf zal. Nah, di saat kita membacanya, huruf ha itu dia ditasdidkan ke huruf zal, sehingga huruf sa itu dia tidak kedengaran di saat kita membacanya. Yalhazzalik, ya, yalhazzalik. Nah, tidak boleh dibaca yalhaz zalika, tidak boleh, tapi langsung ditasdidkan ha itu ke huruf zal. Nah, begitu juga dengan huruf qaf, ya. Nah, ketemu dengan huruf ka, ya, kaf. Nah, ketika membaca dalam contoh alam nakhluqukum, ya, lam itu tasdid ke huruf kaf, bukan qaf, ya. Huruf qaf itu qaf bertanda sukun ketemu dia dengan huruf kaf pada contoh alam nakhluqukum, ya. Jadi huruf lam itu dia tasdid ke huruf kaf, sehingga huruf qaf dia tidak kedengaran di saat kita membacanya. Selanjutnya contoh yang ketiga itu huruf ba bertanda sukun, ya, ketemu dengan huruf mim. Maka ketika kita membacanya, huruf kaf itu, ya, dia dileburkan ke huruf mim. Nah, sehingga huruf ba yang bertanda sukun tidak kedengaran, tapi dia ditasdidkan ke huruf mim. Contohnya irkam ma'ana. Nah, boleh kita baca irkab ma'ana, tapi irkam ma'ana. Nah, itu, ya. Nah, ini hukum idgham. Ada idgham mutamasilain, ada idgham mutajanisain, dan ada idgham mutaqaribain.